Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Jadi rasulun min anfusikum, seorang rasul yang sejenis dengan kamu. Terus azizun, orangnya sangat terhormat. Alaihi ma'anitum, rasul ini siap menanggung apa yang kalian tidak mampu. Makanya saya diantara sholawat yang senang itu sholawatnya Habib Ali Al-Habsyi yang arang Simdudura. Kalau beliau baca sholawat itu sholatan yattasilu biha ruhul musolli alaihi bi fayam basitu fi qalbi sirru nuri ta'alluqi bi wa hubbi wa yuktabu biha bi inayatillahi ta'ala fi hisbi. Jadi dia baca sholawat itu, ya Allah berikan sholawat kepada kekasihmu Muhammad. Dengan sholawat ini rohnya saya, musolli itu rohnya saya yang membaca sholawat, bisa sambung dengan rohnya Rasulullah. Dan setelah sambung saya terhitung sebagai orang yang mencintai Rasulullah. Dan saya berharap dari cinta itu saya tertulis sebagai umatnya. Aku kan enggak mau sholawat itu mah. Saya termasuk orang yang enggak saya loh ya. Tapi ya tetap baik dibanding nganggo primbon ya satu sholawatan itu. Tapi boleh punya etika lah dengan Rasulullah itu. Kalau dungo nyifati Nabi yang banyak, ya baru keinginan. Kan banyak itu sholawat yang seperti yang saya misalnya di kitabnya Sayyid Muhammad ada Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad nuri kalam alladzi. Wah nyifati Nabi itu sampai panjang lebar baru menceritakan hajatnya. Kalau kamu kan enggak nyifati Nabi basa-basi, mau sidik mana. Malah kadang orang misalnya ala Muhammad, kok ala Muhammad muni Sayyidina aja disoal. Misalnya terus dari kutungannya panjang. Saya termasuk yang enggak setuju karena itu menurut saya kurang etika. Makanya Rasulullah itu kalau berdoa, kalau sudah nyifati Allah, coba tak beri satu contoh saja doanya Nabi. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimi sultanik la nuhsi thana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Itu sudah berapa itu nyifatin itu belum doanya tuh. Nah kamu kan enggak Allahumma alhamdulillah rabbil alamin Allahumma ya Allah di hajati gremeng itu seramu tuh kan dan gak bakat wali. Nah cara kula iku sisen dene. Kula wis sering ngamini dongane wong ngono tapi ning atiku amin itu maksudnya amin barno mawon Gusti. Nanti aku amin tapi amin ku barno mawon Gusti. Wong ora jelas ngono betul. Jadi aku muni amin tapi amin barno maksudnya ya Allah barno amin ngono maksudnya. Jadi karena tadi setahu saya doanya para nabi, para wali itu memang seperti itu. Ya coba itulah doa tadi aja yang saya sebut itu berapa kalimatnya? Apa? Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimi sultanik la nuhsi thana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala. Enggak terhitung pujian saya kepada engkau sebanyak engkau memuji pada diri engkau sendiri. Allahumma inni a'udzu biridhoka min sakhatika fi mu'afatika min uqubatika wa bika minkal. Allahumma sholli bi haqqi jabarutika wa bi khawfika. Kan panjang sekali doanya wali-wali itu, tapi semuanya mensifati Allah. Bahkan banyak yang kemudian lupa enggak doa. Coba haji, doa haji itu coba. Labbaik Allahumma labbaik la syarika lak innal hamda wa ni'mata laka wal mulka la syarika lak. Wa ni'mat itu kan labbaik saya siap melaksanakan perintahmu ya Allah sa'dik. Engkau yang punya pujian, engkau la syarika lak kalau itu malah enggak ada, jarang malah ada doanya. Itu kalimatnya talbiyah semua. Allahumma antal azil akram itu sudah seperti itu. Karena tadi al mu'min yashghaluhu sana 'ala Allah min ayyakuna li nafsihi dzakiran. Mukmin sejati adalah sibuk memuja Allah sampai lupa jatah dirinya sendiri. Nah, kowe kan gak mujine Allah basa-basi, dongane tenan. Itu jadi makhluk aneh gitu. Jadi hubungan mbek pangeran itu wong aneh. Ya tapi jan ra bakat wali semono iku dadine semono iku. Ya tok ngono kok mari wali kakean malah gak elit. Jadi tapi saya mohon itu di sholawat itu usahakan jumlah paling enggak jumlah sholawatnya banyak, doanya sedikit. Paling enggak misalnya kamu tidak punya kalimat yang apa baik ya mau sholawat ping 100 itu gak ada salah biar guling-gilingan kita menyebut kekasihnya Allah lebih banyak ketimbang kita menyebut hajat kita
diri ya gitulah, paling tidak punya etika seperti itu ya. Kalau kamu nggak punya sewot-sewot sing keren, bacalah sholawat berapa? 100 terus cerita awam Gusti utang kula kathah. Mungkin raja wis roh ngono saya. Tapi kan kita menyebut kekasihnya sampai 100, nyebut utang bisa. No coba nyebut kekasih bisa, nyebut utangnya 1. Berarti yang gue nak ditakoki pangeran, gue nyebut kekasih gue biro pisan, nyebut utang 100, dasar rayu utang. Ya ada, saya termasuk orang yang nggak setuju tadi. Jadi kalau redaksi sholawat cari yang mujinya Nabi lebih lebih banyak, karena itu nanti lebih diridhoi Allah Taala. Coba Allah sendiri kalau nyebut nabinya itu, hitung saja. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Jadi rasulun min anfusikum, seorang rasul yang sejenis dengan kamu. Terus azizun, orangnya sangat terhormat. Alaihi ma'anitum, rasul ini siap menanggung apa yang kalian tidak mampu. Kowe ra bakat mlebu swarga baru kaya syafaate Nabi akhirnya mlebu swarga. Kowe ra kelar korban, Nabi tahu mengorbankan kita semua. Dokha Rasulullah bikab ini terus hada an ahli wa hada amman lam yutokhi min mati jenis alihima anitum, Nabi menanggung apa yang kalian berat. Azizun, Nabi itu ali, terus harisun alaikum, Nabi sangat berkomitmen menyelamatkan kalian. Haris itu keinginan yang berlebihan, itu jenis apa? Haris, kayak kuno namanya ini ngungseng, keinginan yang over. Nabi itu sangat berkeinginan kita ini maslahat. Terus bil mu'minina ra'ufur, Allah yang super saja kalau nyebut nabinya nyifati sebanyak itu. Ada ayat lagi misalnya, Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika. Muhammad itu siapa? Seorang rasul yang membacakan ayat-ayat Allah. Wa yu'allimuhum, seorang rasul yang mengajari mereka alkitab wal hikmah. Wa yuzakkihim, seorang rasul yang membersihkan akhlak-akhlak kita. Jadi artinya Allah punya tradisi kalau nyifati rasul itu banyak. Juga nyifati orang-orang sekeliling rasul. Makanya menurut saya madhab Syiah itu enggak pas. Karena Allah kalau nyifati Rasulullah itu jika nyifati orang-orang di sekeliling Rasulullah, dan itu dengan pujian, yaitu Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda walal kufar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallahi warid wa nasimahum fi wujuhim min atharis sujud. Itu kan panjang sekali, dan orang-orang sekeliling Muhammad adalah begini. Kayak apa Allah muji para ashabu Rasulillah? Masa kita ikut kelompok yang menghina ashabnya Rasulillah? Makanya kita tetap madzhab ahli sunnah wal jamaah, yaitu mencintai semua sahabat, karena Allah saja yang Tuhan mensifatinya dengan sehormat itu. Mensifati ashabu Rasulillah, disifati orang-orang yang saling kasih sayang sama orang mukmin. Tarahum ruk'an, sujud dan komitmen hidupnya untuk rukuk dan sujud. Simahum fi wujuhim min asari sujud. Sudah asari sujud tidak usah diterjemah, nanti sensitif. Cuma setahu saya asar sujud itu nanti setelah di akhirat orang sering sujud itu jabahnya itu ada nurnya. Tapi kalau ada yang nafsirkan asari sujud itu warna tertentu ya semboy, itu sensitif. Yang jelas asari sujud itu ya sudah seperti itu. Seneng kamu kok kasut. Kowe nyen provokator, nah ono apa ya? Ada hal yang begitu terus mau berlebihan. Teke ya kisimun. Aku ora ada kepentingan, pokoknya ayat si mahum fi wujuhim min athari sujud, bahwa dalam jabahnya itu ada asaris sujud. Itu masyhur kan, saya terangkan ya, tapi gue jauh sensitif biasa wae. Suatu saat Rasulullah itu ngendikan begini, nanti saya kata Nabi akan nyafaati kalian semua. Sahabat-sahabat tanya, ya Rasulullah dengan sekian miliar orang bagaimana kamu mengenali kita? Saya ulang lagi, suatu saat saya nanti akan nyafaati kalian karena saya kenal kalian. Maksudnya di akhirat. Ya Allah, di akhirat. Terus sahabat tanya, ya Rasulullah bagaimana engkau mengenali kita sementara nanti di akhirat bermiliar-miliar orang gitu. Terus Nabi ngendikan gini, jika kamu punya unta dengan tanda tertentu, saya ulang lagi, jika kamu punya unta punya tanda tertentu, dalam jidatnya ada begini, dalam tangannya ada gini, dalam kakinya ada gini, maka apa kamu bisa membedakan untamu dengan unta orang lain? Ya bisa ya Rasulullah, karena unta kita khas. Misalnya kaki depannya ada putihnya, kaki belakangnya ada putihnya, dalam baduknya ada putihnya. Kata Nabi,
Inna ummati yud'auna yaumal qiyamati hurran muhajjalin min asaril wudu. Nanti umatku nanti wajahnya juga bersinar, tangan kakinya juga bersinar. Jadi asar itu saya pastikan secara riwayat itu akhirat, maksudnya tentang akhirat. Tapi bahwa yang di dunia ada yang memulai asar itu nggih monggo mawon. Loh itu bagus kan, artinya ekspresi percepatan. Tidak apa-apa loh, daripada kok kowe ra jelas ini gitu. Maksudnya ya orang ngetok kowe pancen jarang sujud tenan. Wis ora usah sensitif, tapi yang jelas ya nanti. Ya sampean kiamat ruang samu. Nanti hisab itu nanti kalau hitung hanya sekitar 3 jam. Hisabnya sak dunia itu hanya sekitar, karena malaikat itu tidak kesulitan sama sekali. Tak warai ya. Ini nggak akan salah saya dalam hal ini karena riwayatnya sahihah. Kenapa hisab itu hanya butuh rubu'un nahar, 1/4 dari siang enggak? Anggap saja siang itu 6 jam atau 12 jam, itu aja terserah. Kalau 12 paruhnya kan 6 ya. Seperti 1/4-nya berarti 3. Itu gini. Jadi nanti di mahsyar itu kan yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Yaudah yang kafir itu gelap, hilang. Wajahnya, tubuhnya semuanya gelap. Yang mukmin itu semuanya terang. Jadi sudah yang tabyaddu wujuh atas suatu wujuh otomatis terus nyingkap, terus pergerakannya itu delala yang tabyaddu wujuh itu ke kanan, yang taswaddu wujuh ke kiri. Maka kamu jangan punya sinar yang kelap-kelip, nanti kena bego yang karena nggak jelas lagi. Maka kamu harus sinarnya yang sejelas-jelasnya, ghurran muhajjalin min asaril. Bila perlu nur kamu sampai menembus langit saat itu. Makanya ketika orang mukmin sudah nurnya ada di muka, ada di tangan, masih ngendikan Rabbana atmim lana nurona, karena takut masih kena bego tadi. Karena kalau hanya wudhu tok, sikil tok kan, bayangkan di miliaran orang kan bisa agak kelihatan. Tapi kalau nurnya sampai nembus langit kan, itu siapa kok nurnya sampai, kan malaikat langsung tahu. Makanya hafal Quran, alim kan insya Allah nurnya itu. Sama zaman itu masih berdoa Rabbana atmim lana, sempurnakan nur kami. Karena nanti identifikasi malaikat berdasar tadi, kalau ada nur berarti diletakkan ashabal yamin, kalau nggak ada nur ashabal shimal. Nah malaikat yang dibawa bigo itu kira-kira detail nggak? Dugaan saya kalau kelap-kelip pasti kena shimal. Wah ini partai kiri, mesti kan. Pemenang yang wudhunya mau dulet sirah tok sidik. Karena anak madhab Syafi'i. Sebetulnya meskipun tuh sebaiknya kalau basuh sirah itu kabeh ben ora kelap kelip, mana aneh pepes terus dulat-dulit tok. Iku soben ya kelap kelip. Ya sudah ya. Setelah itu kata ngendikane pangeran yu'raful mujrimuna bisimahum fayukhadu bin nawasi wal aqdam. Orang-orang pendosa kelihatan maka diletakkan di kiri. Nah sama yang orang-orang baik simahum fi wujuhim menasari. Jadi ayat itu jelas tentang akhirat. Tapi kira usah terus provokasi. Seneng kamu kok ya khisimun, maksudnya provokator. Jadi nanti yang mukmin jelas nurnya. Lah nur ini nanti dengan kadar iman kamu, perilaku kamu. Ada yang kelap-kelip, ada yang. Nah yang kelap-kelip ini orang kena bigo itu tadi. Nanti setelah kena bigo ikut ashabis simal, yang kelap-kelip disortir lagi malaikat yang bagian detail kan ada nanti. Nah ini terus ditubir neraka, yang kafir bener-bener neraka, yang ini ditubir neraka. Ya, itu nanti ini yang ngel-ngelo kanjeng Nabi digoleki ya ini itu. Mana sakit kanjeng Nabi, mana ono kiai soleh darani, nek iso soleh dhewe sakit Nabi mergo terus goleki endi umatku sing kelap-kelip terus dicari disafaat. Ya imma langsung dituruti Allah, wa imma diubahsine neraka. Ya terserah rencanamu piye kon aku kowe. Tapi yang jelas apa? Kiamat itu cepat sekali karena tadi ada identifikasi tadi. Makanya hanya cukup 3 jam karena tadi yang jelek kelihatan jelek, yang baik kelihatan baik. Makanya cepat. Ya oraful mujrimuna bisimahum, orang pendosa dikenali lewat alamatnya yaitu taswaddu apa? Wujuh. Kalau orang baik dikenali lewat tabyaddu wujuh. Nah terus setelah nyingkir, ini ngono tak warai kiamat. Setelah nyingkir itu faduri babenahum bisuril lahu bab. Setelah tersingkir tadi terus lalu ada pintu penghalang, pintu pemisah. Nah pintu pemisah tadi yang sisi kanan langsung jadi surga, yang sisi kiri jadi neraka. Itu disebut
faduriba bainahum bisuril lahu bab batinu fi rahmatu wa dhahiruhu min qibalihil adzab. Yang pintu arah kanan otomatis wilayah surga, yang pintu kiri otomatis wilayah neraka. Nah, problemnya ketika penutupan pintu itu dah yang kelap-kelip itu katut kemana ini yang makanya kamu jangan malok partai yang apa? Kelap-kelip yang nggak jelas itu koalisi kemana ya? Kalau partai besar kan iso nyalon presiden, partai kecil ini kan ikut mana ini kan? Sing sak ngisore 1%, 2% ini kan repot. Nah, coba misalnya nur kamu 2%, berarti gelap kamu kan 98%. Kira-kira malaikat mengkategorikan kemana coba? Ayo jawab. Gelap loh, kode semangat padahal itu bagian dari kamu. Kalau satu tubuh itu sinarnya hanya 2%, kira-kira kategorinya itu partai gelap, partai terang. Kode semangat kok ya ini. Berarti kegaruk kemana? Kiri. Tapi bisa saja malaikat cara berpikir gini. Tapi kok ada cahayanya ya? Padahal kata Allah yang bercahaya ashabul yamin, kan nggak ada bilang cahaya terang. Bisa saja malaikat alhamdulillah berpikir begitu. Ya nanti kita rayu saja supaya berpikir ini kan yang penting ada cahaya. Kan Allah tidak bilang terang apa kelap-kelip. Ya mungkin saja asal ada cahaya dikategorikan lahu nur, punya apa? Nur. Tapi yang jelas saat itu pun yang sudah punya cahaya masih berdoa Rabbana atsmim lana nurona, ya Allah saya mohon sekali nur-nur kami sempurna. Jadi ini saya bantu teman-teman yang hafid-hafid supaya tahu maknanya ya, dan yang nggak hafid ya dengar ya. Kalau nur itu penting, makanya Nabi itu kayak apa? Nabi itu orang super itu kalau ngendikan wa mat'al min fauqi nuran wa min tahti nuran wa an yamini nuron wa ansimali nuron, sampai terakhir Nabi masih mendoa untuk dirinya waj'ali nuron, dan semua tubuh saya jadi nur. Saya Nabi sudah gitu, ya Allah jadikan sisi depanku nur, belakang kami nur, kanan nur, kiri nur, terakhir itu apa? Waj'alni nuron, dan doa semoga semua tubuh saya jadi nur. Itu termasuk doa yang sering saya baca karena saya takut kelap-kelip tadi, ini bahaya ini kalau malaikat. Saya tidak tahu cara berpikir malaikat tadi, apa ngitung 98% maka dikategorikan apa? Gelap, apa dihitung nurnya saja? Wong instruksinya Allah kan yang ada nur ashabul yamin, meskipun kelap-kelip kan punya nur. Saya tidak tahu nanti ikut 2% ikut mana kalau di partai koalisi itu? Ikut yang menang biasanya, ikut yang apa? Ya paham ya, makanya saya mohon kalau wudhu itu usahakan sempurna, terutama wudhu sholat. Kalau nggak wudhu sholat itu sebaiknya nggak sempurna, supaya ada bedanya wudhu sholat sama wudhu tidak sholat. Rasulullah itu masyhur gitu ya, Rasulullah itu kadang tawaddu'a wudhu'an khafifan, wudhu yang sederhana, yaitu hanya sekali-sekali dan tidak sempurna. Ketika ditanya as-sholat ya Rasulullah, tidak. Misalnya saya habis makan mau tidur biasanya ya wudhu, tapi tentu tidak perlu sesempurna kayak wudhu sholat, biar ada bedanya. Rasulullah juga gitu, beberapa kali beliau wudhu tapi tidak sesempurna wudhunya untuk sholat. Masyhur itu di riwayat tawaddu'a wudhu'an khafifan duna wudhu'ihi lis sholat. Tapi kalau wudhu untuk sholat asbaghal wudhu, menyempurnakan wudhu. Jadi supaya ada bedanya wudhu sholat dan wudhu tidak. Saya gak wong sore iso ngaji podo kabeh. Abu Bakar ya gitu, ana wong poso sunat kok nyediakno buka dimarahi. Istrinya pernah nyediakan buka beliau untuk puasa sunat, itu embernya dipecahi Abu Bakar. Ditanya kenapa gitu, apakah kamu akan menyaingi Ramadan? Jadi gak boleh memperlakukan puasa sunat kayak Ramadan. Ya biasa saja kalau puasa sunat wah membuka kolak apa Ramadannya ya iri tuh, ini gimana kok saya disaingi ini. Jadi kabeh itu ada proporsinya, ada apa? Makanya megang Quran ya wudhu, megang wudhu. Nah tapi gitaran terus wudhu, pengiran tersinggung, piye kok menjaga gitar wudhu. Jadi gak boleh kebaikan disaingi, itu juga gak boleh. Bapak gue sergap wudhu sampai nyekel gitar. Untuk Quran tersinggung, wah semen ibu gak semen kan. Malaikat panitia kan ya tersinggung. KB itu kan ada proporsinya apa? Ada proporsi. Itu hebatnya Rasulullah. Jadi kalau beliau wudhu, bahkan wudhu itu wudhu li sholat sama tidak sholat itu. Misalnya sholat sunat itu kamu mampu ngadeg boleh nggak duduk? Boleh. Kalau sholat fardu nggak boleh, biar ada bedanya. Fardu itu spesial, nggak boleh harus berdiri.
Kalau sunat pun harus berdiri. Fardu tersinggung. Iya sunat kok nyanyi aku kan gitu kayak. Ya makanya sholat fardu wajib berdiri ya. Sholat sunat boleh duduk meskipun mampu loh ya. Nggak boleh sama. Sholat sunat pun harus berdiri. Berarti ada sunat menyaingi fardu. Ya jelas ya. Jadi aturan main itu harus jelas. Nggak boleh. Makanya Abu Bakar itu nggak mau kalau ada orang puasa sunat kemudian apa? Abdullah bin Mas'ud lebih parah. Dia itu tukang nyuepeng orang yang selalu sholat duha. Makanya saya itu duha itu jarang karena takut kena sweepingnya siapa? Abdullah bin Mas'ud. Itu ada orang khusyuk tiap hari duha di sweeping sama dia. Apakah kamu menjadikan sholat ini jadi fardu? Kok mbok lakoni bedino? Awas nang mbok lakoni bedino. Daerah akhir duha dilakoni bedino. Perkara ini butuh duit. Itu kalau zaman Abdul Mas'ud kena sweeping apa? Karena berarti menandingi far. Yes, biar usah anut ilmu ku bahaya itu di sensitif. Cuma ini kan ilmu tetap tak utarakan. Biar kamu tahu, nggak boleh fardu disaingi itu nggak. Coba kan banyak ketentuannya tadi. Contoh paling gampang itu apa? Kalau sholat fardu boleh, nggak boleh apa? Duduk. Sholat sunat boleh duduk. Sholat sunat boleh di kendaraan sesuai jalannya kendaraan. Nama tawajjahat bi rohilatu. Kalau sholat fardu, kalau kamu naik unta harus turun untuk memastikan di kiblat. Jadi banyak sholat sunat kamu dalam keadaan najis sudah tidak boleh dilakukan. Kalau sholat fardu, karena saking pentingnya fardu, meskipun dalam keadaan najis tidak menemukan alat sesuci harus tetap sholat. Jenenge sholat dihormatil waktu, karena nggak boleh fardu ditinggalkan. Meskipun nanti harus iadah, karena nggak boleh mengalahkan fardu meskipun itu oleh najis. Jadi misalnya kamu pergi hanya bawa satu celana, kemudian di terminal atau apa kena najis, kena uyah sampean misalnya, kamu harus tetap wudu dan sholat, karena nggak boleh fardu ditinggalkan. Meskipun nanti harus iadah, karena sholat kamu tidak sempurna. Dalam keadaan celana kamu najis, boleh nggak sholat sunat? Oh nggak boleh, karena kalau fardu itu darurat, memang sesuatu yang harus maka dilakukan. Tapi kalau kamu dalam keadaan nggak suci, nggak boleh melakukan sholat apa? Sunat. Karena fardu itu spesial apa? Spesial. Bukan kalau terus nanya. Wamtazil yauma ayyuhal mujrimun. Ya, jadi orang mujrimun harus terpisah dari orang apa? Mukmin. Dan yang keharusan itu ketika di surga. Tapi kalau di dunia ya boleh muamalah boleh. Ya muamalah yang halal maksudnya.